apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Baik, alhamdulillah ya kalau sudah sarapan semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba siapa yang akan memimpin doa pada kali ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Mengawali kegiatan belajar, berdoa mulai. Selesai. Nah, baik, materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai proporsi tubuh. Nah, jadi proporsi tubuh itu adalah perbandingan antara bagian tubuh yang satu dengan tubuh yang lainnya. Nah, proporsi tubuh ini seringkali kita gunakan dalam ilustrasi busana, seperti itu ya. Jadi, ukurannya itu menggunakan garis-garis pertolongan yang nantinya dibagi dengan ukuran-ukuran tertentu. Perbandingannya biasanya berpedoman kepada ukuran atau panjang tinggi kepala. Nah, di sini saya punya contoh nih. Nah, ini merupakan contoh proporsi tubuh wanita dewasa, dan ini juga ada contoh proporsi tubuh pria dewasa. Jadi nanti si tinggi kepala ini menjadi pedoman untuk membuat anatomi yang lain. Nah, di sini itu kan ada perbandingannya 1:8. Berarti nanti kita membuat garis dengan tinggi yang sama dengan tinggi kepala itu berjumlah 8 garis ya. Ditambah setengahnya itu adalah untuk kaki di sini seperti ini. Nah, begitu ya. Sama dengan yang pria dewasanya juga 1:8,5. Nah, nanti yang membedakan itu adalah apakah kita akan membuat untuk anak-anak atau untuk remaja atau dewasa. Misalnya ada yang 1:7, untuk yang dewasa ada 1:8,5, dan biasanya untuk fashion illustration atau ilustrasi busana itu adalah perbandingannya 1:9 atau 9,5. Nah, dalam menggambar busana juga ada 3 jenis proporsi tubuh nih. Yang pertama itu adalah proporsi tubuh berdasarkan tubuh sebenarnya. Yang kedua, proporsi tubuh desain busana. Dan yang ketiga, proporsi tubuh ilustrasi. Nah, proporsi tubuh dengan ukuran yang sebenarnya atau anatomi yang sebenarnya adalah dibuat menyerupai anatomi proporsi tubuh manusia yang sebenarnya secara umum dan memiliki tinggi tubuh yang ideal. Tingginya itu adalah proporsi dengan 7,5 kepala. Nah, yang kedua ada proporsi tubuh desain busana. Proporsi tubuh ini dibuat lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan proporsi tubuh yang sebenarnya, sehingga busana yang digambar nanti itu akan terlihat lebih bagus dan lebih indah seperti itu ya. Tingginya itu 8,5 tinggi kepala. Nah, dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada proporsi tubuh ilustrasi. Nah, proporsi tubuh ilustrasi ini dimaksudkan untuk membuat sketsa yang ditujukan untuk dipamerkan seperti iklan atau logo. Nah, di mana gambar tersebut bukan untuk analisis busananya, tetapi lebih untuk keindahannya semata, seperti itu ya. Sehingga gambar ini dibuat lebih tinggi daripada ukuran tinggi proporsi manusia atau proporsi tubuh sebenarnya dan juga desain busana. Nah, tingginya itu biasanya adalah 9 tinggi kepala. Nah, apakah ada yang bisa menyebutkan apa saja sih tadi jenis yang sudah Ibu sampaikan? Yang 3 jenis proporsi tubuh, ada yang ingin menyebutkan? Jika ada, silahkan angkat tangannya dan sebutkan namanya ya. Nuha, Bu. Iya, silahkan Nuha Labibah. Yang 3 ya, Bu. Iya, yang pertama. Yang pertama bagian tubuh sebenarnya, Iya, baik. desain busana. Yang terakhir? Dan juga ilustrasi, Bu. Iya, betul sekali ya. Semuanya, jadi itu adalah macam-macam proporsi tubuh. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh nih. Nah, ini dia. Ini adalah proporsi tubuh wanita dewasa. Tingginya itu adalah 1:8,5. Nah, berarti jika perbandingannya seperti itu, apakah ada yang bisa menyebutkan contoh ini termasuk ke dalam jenis yang mana? Sabrina, Bu. Iya, silahkan Sabrina. Desain busana, Bu. Iya, tepat sekali. Contoh yang Ibu pegang ini adalah contoh proporsi tubuh desain busana. Jadi tingginya itu 8,5 tinggi kepala. Apa sih yang dimaksudkan perbandingan 8,5 tinggi kepala? Nah, jadi perbandingannya itu di sini ada tinggi kepala nih. Nah, dibuat tinggi kepalanya itu ada 8, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, setengahnya untuk kaki. Nah, seperti itu ya, itu perbandingannya. Jadi perbandingan itu dibuat agar badan yang dihasilkan itu terlihat ideal. Nih, Ibu mempunyai contoh lain. Ini juga sama ya, perbandingannya 8,5 tinggi kepala, hanya saja perbedaannya
Coba siapa yang tahu perbedaan antara yang ini dengan yang ini? Apakah ada yang bisa menyebutkan? Gading, Bu. Ya, silahkan Gading Saliro. Apa perbedaannya? Perbedaannya Yang ini? yang itu perempuan, Iya, yang yang ini? itu laki-laki. Iya, betul sekali ya. Jadi perbedaannya itu adalah, yang ini adalah anatomi tubuh wanita dewasa, sedangkan ini adalah anatomi tubuh pria dewasa. Seperti itu ya. Nah, agar lebih jelas lagi, di sini Ibu mempunyai video yang bisa kita simak bersama-sama bagaimana sih caranya membuat anatomi tubuh yang baik. Nah, langsung saja ya kita simak videonya. Ini dia videonya. Di video kali ini, aku mau coba buat gambar proporsi tubuh wanita dengan ukuran 8,5 tinggi kepala. Untuk ukuran tinggi kepalanya bisa 2,5 cm sampai 3 cm. Tapi kali ini aku pakai ukuran tinggi kepalanya 2,5 cm ya. Kalau misalnya kalian lebih enaknya pakai ukuran 3 cm juga nggak masalah. Siapkan dulu kertas, penggaris, dan pensil. Oke, kita bisa mulai. Di sini aku buat dulu garis bantunya sebanyak 8 garis. Oke, ini ukurannya 2,5 cm sesuai dengan ukuran kepalanya. Karena di sini kita mau buat fashion figurnya itu 8,5 kepala, berarti nanti kita tambahin setengahnya ukuran kepala. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, kita buat dulu garis tengahnya untuk posisi fashion figure. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, udah selesai buat garis bantu, kita langsung ke bagian kepala. Caranya buat 2 cm untuk lebar kepalanya. Tadi untuk tinggi kepalanya 2,5 cm ya. Oke, di sini kita langsung bentuk oval. Dari garis pertama ini beri tanda jarak 1 cm dulu ke bawah untuk batas lehernya. Jadi nanti lebarnya itu juga 1 cm, kanan kiri setengah cm. Oke, ini langsung buat lehernya, kita bentuk. Oke, kalau misalnya lehernya sudah terbentuk, kita langsung ke bagian bahu. Di sini lebar bahunya 3,5 cm. Di garis ketiga ini aku kasih jarak 2 cm untuk lebar pinggangnya. Oke, ini tinggal ditarik garis. Dan di sini tinggal digabungkan garisnya. Ini bagian kiri ditarik garisnya, kemudian bagian kanan juga ditarik garisnya. Oke, di garis keempat ini kasih jarak 3 cm untuk lebar panggulnya. Langsung kita hubungkan garis ke atas. Lakukan hal yang sama antara bagian kanan dengan bagian yang kiri. Di garis keenam ini bagian daerah lututnya kita tandai 2 cm. Jadi kanan dan kiri 1 cm. Langsung kita hubungkan. Di garis ke-8 tandai 1 cm ke atas ya guys, dan lebarnya kurang lebih 0,7 cm. Oh iya, bagian ini untuk pergelangan kaki nih. Untuk mata kaki tinggal kita hubungkan garis ke atas. Oke guys, sisa jaraknya untuk bagian kaki ya, dengan tarik garis 1 cm ke kanan dan kiri. Dan lakukan lagi hal yang sama dengan hubungkan garis. Ini masih sketsa kasar ya, jadi baru garis-garis aja nih. Sekarang kita tinggal buat seperti ini. Dimulai dari bahu, lanjut ke pinggang, dan pinggang caranya gampang banget nih guys. Ikuti garis aja dan lakukan sedikit. Baru bagian panggulnya deh, dengan buat garis melengkung ke arah luar garis. Bentuk juga bagian paha dengan ikuti garis, masukkan ke dalam untuk bagian lututnya. Oh ya guys, di sini kita buat garis melengkung untuk bagian kanan, kemudian bagian kiri. Bagian yang ini juga dibentuk dengan cara yang sama. Dari bagian ini antara paha yang kanan dan kiri tidak rapat ya guys, jadi ada jarak sedikit. Kita buat mata kaki seperti ini ya guys, kita bentuk dulu bagian kiri, lanjut ke bagian kanan. Oke, kita bisa buat tangannya. Dimulai dengan tarik garis dari bahu, dibentuk dengan garis sedikit melengkung.
Jadi di sini tidak garis lurus aja. Untuk posisi tangan bisa kalian sesuaikan. Oh iya guys, posisi siku sejajar dengan pinggang. Untuk jari tangan sejajar dengan paha. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk bagian yang kanan. Oke, ini udah selesai. Kita bisa hapus garis bantunya. Gimana? Mudah ya buatnya? Oke, kalau udah selesai dihapus bagian garis bantunya, kita bisa langsung membuat payudaranya. Caranya, tarik garis melengkung dekat ketiak, kemudian kanan dan kirinya juga harus diperhatikan agar bisa sama. Untuk ukuran 8,5 tinggi kepala belum termasuk heels ya guys. Jadi gambar ini untuk anatomi modelnya saja nih. Tapi kalau keperluan desain baju biasanya pakai ukuran 9,5 sampai 11 tinggi kepala. Dan ukuran ini udah termasuk sama heelsnya ya guys. Nah, itu dia barusan video mengenai proporsi tubuh dan bagaimana cara membuatnya ya. Nah, di sini Ibu ingin tanya nih, apakah kalian semua benar-benar memperhatikan video yang Ibu berikan atau tidak? Nah, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang ingin menyebutkan resume dari video tersebut? Silahkan angkat tangannya ya. Hayen. Iya boleh, silahkan Hayen, bagaimana? Jadi tadi itu di videonya menjelaskan bagaimana cara membuat proporsi tubuh yang baik dan benar, Bu. Dijelaskan langkah-langkahnya. Iya, bagus sekali. Bagaimana cara membuatnya, Hayen? Cara membuatnya yang pertama itu membuat dulu garis bantu, Bu. Baru dibuat ukuran-ukurannya. Iya, betul sekali. Seperti itu ya. Berarti Hayen tadi memperhatikan dan menyimak videonya ya dengan baik. Bagus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam praktik membuat proporsi tubuh. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi kelompok dulu nih. Kelompoknya dibagi, nanti Ibu bagikan. Kemudian satu kelompok itu nanti berbeda-beda. Ada yang membuat proporsi tubuh wanita dan ada yang membuat proporsi tubuh pria dewasa. Kelompoknya Ibu bagi dua ya. Yang pertama, absen 1-5 membuat proporsi tubuh wanita dewasa, dan kelompok 2, absen 6 sampai dengan 10 membuat proporsi tubuh pria dewasa. Seperti itu ya. Silahkan alat-alat menggambarnya disiapkan dan juga boleh mulai membuat proporsi tubuhnya ya. Ibu akan dampingi. Baik semuanya, jika sudah selesai silahkan dikumpulkan ya di depan. Nah, setelah itu Ibu ingin mengetahui nih, apakah kalian semua dapat menerima pelajaran dan materi yang Ibu berikan hari ini atau tidak. Nah, di sini Ibu akan memberikan latihan dengan memberikan lembar kerja yang harus kalian isi nanti ya. Nah, nanti boleh dikerjakan masing-masing saja. Dilakukan juga analisis ya nanti atas materi yang kita bahas hari ini. Ya, Ibu bagikan dulu ya lembar kerjanya. Nah, baik anak-anak, karena waktu kita terbatas dan sudah mau habis nih jam pelajarannya, jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan meresume apa aja sih yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, anatomi tubuh merupakan perbandingan antara bagian tubuh yang satu dengan tubuh yang lain. Nah, dalam fashion illustration ini berfungsi sebagai agar gambar yang dihasilkan itu menjadi ideal. Kemudian juga anatomi tubuh bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama bisa anak-anak seperti batita dan balita, anak-anak juga. Kemudian yang kedua ada remaja dan juga ada dewasa. Kemudian juga bisa dibedakan menjadi pria dan wanita, seperti itu ya. Kemudian tadi juga kita sudah melaksanakan praktik membuat anatomi tubuh ya. Hasil kalian bagus-bagus, berarti kalian sudah memahami bagaimana cara membuat anatomi tubuh yang baik dan benar. Setelah itu, tadi juga kita melaksanakan latihan tes untuk mengetahui apakah kalian dapat menyerap materi yang saya sampaikan atau tidak. Dan ternyata hasilnya juga bagus, berarti kalian hari ini sudah dapat menangkap apa yang materi yang saya sampaikan, begitu ya. Nah, kemudian Ibu juga punya tugas nih untuk di rumah. Tugasnya yaitu silahkan membuat anatomi tubuh untuk anak-anak, laki-laki dan perempuan. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan untuk dipimpin doanya. Akhir kegiatan belajar, mari berdoa. Mulai. Selesai. Ya baik, sampai jumpa minggu depan.